bahkan di mana tim lain berlomba-lomba mendatangkan pemain Filipina, ini tim Alter Ego malah ngambil yang Indo-Indo aja. Indo dan Pride. itu yang gue tahu pemain Indo ini beneran berbakat, beneran jago banget gitu. Si ekspektasi kok, gue yakin Alter Ego top 2. Ini walaupun ini tentu bias, nah, gue yakin top 2. Itu full Indo, wajib top 2, wajib wakilin MSC di Arab, wajib. Mantap. Oke guys, welcome back to another episode of Ngemeng yang ke-7. Kali ini kita bakal bahas lagi setelah musik yang kemarin kita bahas rosternya RRQ. Kita kali ini bakal bahas roster dari tim MLBB lainnya yang baru aja reveal nih minggu kemarin, yaitu Alter Ego. Dan kali ini seperti biasa kita udah ditemenin lagi sama para pengamat e-sportsnya Upstation nih, yaitu udah Willy, Heral, sama Felix. Bukan ahli e-sport lagi. Bukan ahli e-sport. Nanti diprotes. Kita bukan ahli e-sport. Kita cuma orang yang suka ngomongin e-sport. Itu aja lah biar aman. Pengamat e-sport saja. Bukan ahli. Ya. Entusias lah, e-sport entusias. Kerennya entusias. Oke, langsung aja yuk kita bahas ini nih yang lagi seru nih, Alter Ego. Walaupun belakang gue bukan Alter Ego MLBB, tapi ya udahlah ya. Belakangku lebih parah lagi. Ini apa lagi ini? Ya udah, yuk kita bahas nih performanya Alter Ego di musim kemarin di MPL season 12. Gimana menurut kalian, guys? Frontal ya, cuma kalau menurut gue kurang maksimal sampai ya bukti nyatanya mereka nggak lolos playoff kan. Ya kurang maksimal sih. Walaupun secara potensi ada dengan roster mereka bahkan musim lalu ngegandeng Rek kan. Iya. Masa Rek masuk loh ke ini. Iya. Potensinya besar, cuma ya nggak maksimal aja. Gue nggak tahu dapur mereka gimana, cuma ya seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik sih. Benar sih. Dengan mendatangkan seorang mega bintang, tapi mereka justru malah harus finish di posisi ke-8 gitu kan. Di season kemarin, season 12. 8 atau 9 ya? 8. 9-nya? Salah. Aura. Oh ya, 9 Aura. Ada yang lebih ini lagi, Aura ternyata. Oke. Benar-benar underperform sih berarti ya. Coba dari yang lain gimana? Ada yang ini juga kah? Willy mungkin, Will? Oke, kalau dari gua jelas banget kurang panas. Kurang panas. Telat panas. Nah, di pertandingan terakhir gitu mereka baru menunjukkan. Bukan, malah di awal kayak mereka kan ada lustriknya tuh sampai dari pekan 1 sampai pekan 3. Gara-gara mainin red. Mereka mainin tank veteran, roam veteran red, dan hasilnya kurang memuaskan. Terus diganti lah sama Rasi. Dan hasilnya mulai gue inget tuh bagus gitu, tapi ada kalah-kalahnya dikit. Dan defisit poinnya udah terlalu jauh gitu karena kalah di awal ini. Jadi udah gak kekejar ya pas mereka ganti Rasi. Jadi Rek ini kan ya streamer kan, mungkin pas dia main ke MPL tuh ya masih kaget juga. Sampai kepilih Uranus Roam yang viral kemarin, inget banget. Ya, jadi karena hal-hal itu menurut gue mereka telat panas, dan di akhir-akhir udah udah hampir lolos juga kan. Tapi hasilnya ya gitulah, udah terlalu banyak lah kalah di awal-awal. Gak kekejar gitu jadinya ya. Berarti sekarang gara ya salah satunya mungkin karena Rek udah lama nggak aktif sebagai pro player gitu ya. Dia lebih banyak sebagai streamer belakangan memang. Nah, itu balik lagi ke dapurnya. Gimana gitu kok mereka nggak cepet gitu melakukan evaluasi pergantian segala macem. Adaptasinya ya cepat. Oke. Heral gimana Kalau Heral? Ya, kalau menurutku malah ini sih roster Alter Ego yang kemarin season 12 itu sudah ada di titik jenuh kalau menurut. Titik jenuh. Iya. Benar. Jadi squad ini kan udah ada dari season berapa berarti kalau dihitung ya? Season 6 lah. Season 6 sebagian besar kan ngumpulnya udah mulai dari season 6 yang waktu mereka masuk grand final itu. Iya. Habis itu rosternya benar-benar kekeluargaan banget kan, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama nggak terus. begitu banyak berubah gitu. Ya, bisa dibilang hampir sama terus lah ya. Iya, dan menurutku season 12 memang sudah mulai titik, ya kan setiap ada apa pasti ada titik jenuhnya kan ya. Menurutku Alter Ego titik jenuhnya di season 12 yang benar-benar ngedrop gitu. Menurutku sih di situ aja sih. Penambahan RKT juga bukan solusi buat menghindari titik jenuh itu ternyata, karena RKT sendiri juga bukan darah baru, juga bukan pemain baru, jadi ya
mungkin bukan jawabannya bukan di situ. Iya sih, RKT seperti yang Willy bilang ya, dia waktu join ya udah sebagai lebih ini sebagai streamer, udah bukan pemain yang aktif berkompetisi atau emang sanggup mengangkat tim gitu maksudnya. Ya kalau mereka jadi, gitu sih. Sayang aja gitu. Sayang. Season 12 ketika tim lain berbenah, Trigo mempertahankan sudah mempertahankan berbenah juga ada sih. penambahan RKT juga bagus, tapi ternyata bukan itu jawaban yang dibutuhkan di season 12. Soalnya kan tiap musim keras, makin keras gitu. Betul. Bisa dilihat Rebellion Zion juga makin berkembang. Tuh. Ada Dewa United juga yang ternyata langsung masuk playoff. Jadi ya mungkin berbenah tapi tidak semaksimal tim lain. Jadi ya bisa dibilang ngide nggak sih masukin rank kalau di musim lalu? Kalau dibilang ngide terlalu ini sibuk. Enggak ngide banget. Ngide kayak seolah-olah masukin RKT siapa tahu ini gitu. Coba juga kayaknya enggak sampai segitu sih. Tapi kalau dibilang ya kalau menurutku sih itu berbenah tapi tidak semaksimal tim lain. Gue setuju sih, berbenah tapi mungkin arahnya salah, mungkin begitu. Lebih ke gitu. Jadi iya nggak sampai ngide banget sih Lix, maksudnya mereka masukin RKT juga emang ada ininya, cuman ya nggak apa ya, bukan ke arah situ gitu. Masukin RKT jawaban yang dibutuhkan, bukan jawaban yang dibutuhkan, tahan di playoff. Benar ibarat kata ya mereka tim lain di pemain nemu jawabannya lah. Betul. Ya, nggak salah masukin RKT. Mereka tuh nggak lolos playoff tuh sebenarnya mereka masih bisa lolos playoff. Itu laga penentuannya pas lawan Aura Fire. Itu mereka hampir tuh lolos playoff, cuma gara-gara Aran sialan itu. Wah, jangan gitu dong. Mereka nggak lolos playoff. Kurang hoki sih kalau kata gue. Sebenarnya udah ada progres dari yang awalnya paling dasar klasemen dan ada potensi menuju playoff. Cuma ya nggak hoki sih. Itu mungkin ya itu tadi yang Willy bilang, telat panas sebenarnya gitu sih jadinya. Kalau mereka dari awal udah berhasil nyimpen poin gitu atau ini poin mungkin bisa lolos, cuman sayangnya karena mereka udah kehilangan poin terlalu banyak di awal, ya itu susah ngejarnya. Walaupun terakhir bagus, jadinya bener-bener harus masuk ke sudden death gitu sih. Dan mereka gagal gitu di sudden death itu, gagal ini menang lawan Aura, ya udah deh. Cuman ya gimana ya, mungkin karena yang seperti yang Herald tadi bilang ya, ada kejenuhan juga mungkin di tim Alter Ego, dan itu juga yang mungkin yang membuat season ini tuh banyak pemain-pemain yang ini yang antara yang ada yang cabut, contohnya Udil, sama ada juga yang inaktif gitu kayak Sally Boy, Ahmad gitu. Mereka pada jadi ini nggak masuk ke roster musim ini tuh. Gimana tuh kalau tanggapan kalian kalau atas pindahnya Udil ke Homeboys atau Sally Boy yang jadi inaktif di season ini? Siapa duluan nih? Siapa duluan? Dari Herald terakhir, sekarang Herald yang pertama deh. Udil dulu ya. Sebenarnya kalau yang masalah Udil pindah sih, kalau aku jadi pemiliknya Alter Ego juga siapa yang tidak tergiur. Ada tawaran gede, terus katakan di video pengumumannya Alter Ego katanya ada win-win solution juga kan antara Udil, Alter Ego dan Homeboys. Jadi ya kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan bisnis dan semuanya menguntungkan, ya Udil cabut menurutku juga lebih ke pure ini sih, bisnis juga sih. Jadi ya bukan karena Udilnya nggak betah. Udil sebenarnya masih bisa banget bersaing di MPL season 13 besok. Tapi ya mungkin karena tawaran yang bagusnya datang dari Homeboys yang notabene dari Malaysia, ya kenapa tidak gitu. Lagi Udil kan juga viral di Malaysia kan, banyak yang niruin kayaknya Udil yang kayak gini. Jadi ya benar. Ya menurutku bagus sih Malaysia dapat. Justru yang untung juga sebenarnya publik Malaysianya, mereka dapat satu orang yang entertainment banget gitu. Yang itu menurutku bisa naikin value dari MPL Malaysia itu sendiri. Jadi ya Alter Ego juga dapat ini kan, dapat fresh money dari penjualan Udil, dan ya
Menurutku nggak ada yang aneh sih dari pindahnya Udil, bukan karena Udil musim lalu jelek juga, enggak. Udil musim lalu bagus banget, dia yang bisa ngendalin midnya Alter Ego ya Udil, karena nggak ada penggantinya kan Udil kemarin. Betul. Bukan karena ya nggak ada penggantinya, jadi ya nggak ada yang aneh sih dari pindahnya Udil. pure transfer pemain kayak sepak bola aja lah, tiba-tiba Neymar pindah ke PSG gitu karena ini kayak gitu lah. Bisnis as usual lah ya, jadinya bisa dibilang seperti itu. Jadi kan juga pindahnya juga menurutku nggak ada yang aneh sih, nggak tahu ya kalau di belakang ini ada yang disembunyikan ya, tapi yang ditampilkan di publik ya nggak ada yang aneh. Yang kita tahu kan mereka pisah baik-baik kan, nggak ada drama, nggak ada apa, nggak ada karena Udil performanya jelek terus dia dibuang atau dikucilkan, itu enggak. Terakhir juga masih aktif main kan di ininya, emang ya bener good deal aja gitu buat semuanya. Udil bisa ngasih warna ke MPL Malaysia yang tadi Herald bilang. Gimana? Tapi tanggapan Felix atau Willy, ada yang punya tanggapan ini nggak nih? Tanggapan aku setuju banget sama Kak Herald kalau sebenarnya sebenarnya kan untung dua-duanya kan. Alter Ego dapat duitnya lumayan tuh kan, Bosom Boys tajir mampus. Dan kalau di MPL Malaysia mereka dapat entertain banget. Cuma mungkin gue ngerasa kalau di sini Alter Ego bakal kehilangan jiwanya kan. Kalau di musim lalu walaupun Alter Ego sering kalah, yang gue sangat nantikan dari Alter Ego adalah tampilnya, dan itu Udil yang ngehidupin gitu. Dengan hilangnya Udil di musim depan, gue agak ragu kalau Inkapio Alter Ego bisa seasik itu. Maksudnya Inkapio Alter Ego bakal berkurang lah karena hilangnya Udil. Pas interview paling asik tuh Udil ya biasanya kalau dari Alter Ego. Yang juga asik sih. Semuanya asik sih kalau Alter Ego sih semuanya media darling ya rata-rata player. Iya. Cuma kalau Udil tuh yang bikin paling membara gitu di interview. Yang lain kan kayak bercanda kan. Kalau Udil kayak gue bakal gini. Kita tuh bisa comeback guys gini kan, itu ngebangun hype dari outer champs dan penonton kan. Itu sih. Ya. Gue rasa ya kita udah kehilangan sosok besar sih dengan pergi pamitnya Udil. Iya betul. Sebenarnya yang paling kehilangan ya penontonnya MPL Indonesia. Iya. Kayak segi entertainmentnya bakal nggak ada Udil. Iya sih, karena Udil udah nemenin kita dari season 3 kan berarti. Kalau untuk tanggapan soal Sally Boy, kayaknya dia kan ditanya soal Sally Boy juga kan. Mungkin kalau dari Udil Sally Boy juga sih. Sudah saatnya istirahat sih. Fokus keluarga. Ini bukan ngejelekin Sally Boy atau gimana. Sally Boy musim lalu bagus, cuma itu bukan Sally Boy yang gue kenal pas masa prime-nya. Itu lebih sangar di masa prime-nya. Jadi better istirahat dulu, fokus sama keluarga bentar, dan ya mungkin di masa depan nanti bisa comeback ke scene MLBB. Itu dari gue. Cukup underperform ya di ini kemarin soalnya dia sebenarnya. Iya. Dibandingin yang dulu-dulunya gitu maksudnya. Bener. Ya. Willy gimana Will? Ya kalau tentang Udil gue udah setuju banget sama Hera sama Felix. Yang cukup untung itu adalah MPL Malaysia, karena mungkin nanti akan ada fans Indonesia nih yang akhirnya streaming MPL MY jadi menonton panutan mereka gitu. Nah itu kayak Felix. Wah Felix nih udah siap nih streaming MPL MY. Karena emang gameplay tim Indonesia dan Malaysia itu udah jauh gitu ya. Jadi ya siapa tahu tim Malaysia juga bisa belajar banyak dari Udil gitu. Akhirnya ada pendatang baru nih di dunia Mobile Legends gitu. Nggak Indo-Filipin. Mungkin. Ya jadi mungkin Udil bagi-bagi ilmu juga, bagi-bagi entertainnya juga gitu. Dan terus untuk Sally Boy nih yang di belakang gua. Ya dengan segala hormat nih ya, tapi emang season lalu itu bisa dibilang season terburuknya, gue bisa bilang. Dari selama performa di MPL. Ya, aduh, gimana ya biar gak dihujat ya, tapi ya. Tapi fakta, gue setuju. Emang itu satu season terburuk dia sebagai jungler yang harusnya memenangkan objektif gitu. Tapi dia banyak kalah di poin-poin krusial. Kayak kemarin itu ada pertandingan udah mau nge-end. Dia kalau nggak salah malah ngincer kill gitu, jadinya nggak ke end.
Ya. Jadi banyak melakukan banyak blunder miss sih memang. objektif. Ini Banyak miss objektif yang akhirnya berujung kekalahan ke Alter Ego gitu. Jadi pilihan rehat atau turun dulu ke MDL atau pindah ke tim lain atau katanya pindah role, belajar role lain itu bisa jadi opsi ya. Bener. Bisa jadi opsi buat dia. Heral gimana Heral, ada tambahan soal Sally Boy gak? Tadi baru bahas Udio soalnya. Yang pindah cuma Sally Boy sama Udil ya? Udio pindah, Sally Boy itu nggak diumumin sih, nggak masuk roster. Iya. Jadi kita nggak tahu sih sebenarnya dia pindah atau enggak. Sally Boy ya lah, istirahat aja. Istirahat dulu aja gitu ya. Soalnya kalau dilihat dulu scene dari RRQ kan juga dia sempat setelah menikah kan habis itu juga sempat rehat gitu kan. Mungkin mau mengikuti jejaknya itu. Ya harapannya tetap bisa Sally Boy balik karena ya menurutku Indonesia lagi krisis jungler di Indonesia gitu. Jadi ya harapannya kalau emang Sally Boy bisa balik ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau pindah role ya nggak apa-apa gitu. Yang penting tetap di scene e-sport Indonesia aja pendukungnya senang kok. Ya betul. Soalnya artinya KS bakal lebih sering ke arena gitu. Jadi itu salah satu ininya ya alasannya. Nggak salah. Tadi krisis jungler karena ada yang ini ya, tadinya jungler top pindah tim gitu. Mau sebut siapa ini Will sebenarnya? Tapi nggak juga sih. Intinya Indonesia kan tetap nanti bersaing di turnamen multi event kayak SEA Games kayak gitu kan pasti butuh pemain asli pure Indonesia kan. Jadi ya tetap butuh ada persaingan lah di situ. Betul. Masa kita mau naturalisasi kan sepak bola kan nggak mungkin. Janganlah. Bakat ini masih banyak kok sebenarnya, bakat Indonesia yang bisa digali itu masih banyak. Masa sampai kita naturalisasi kan aneh juga dilihatnya. Krisisnya. Kalau buat ini boleh lah, kalau buat tim hire pro player gitu-gitu masih oke lah. Tapi kalau buat timnas Indonesia MLBB gitu khususnya kayaknya masih belum lah. Kita masih kekurangan bakat, jangan sampai malah malu sih. Jangan. Kalau bisa jangan belum jangan. Malu. Kalau kita sampai naturalisasi itu artinya kita mengakui kalau kita talent ininya kurang gitu, pemain berbakatnya kurang. Kalau kayak di olahraga sepak bola itu gue kadang masih bisa mengiyakan tuh karena ya memang secara fisik manusia ini memang punya keperbedaan gitu kan. Iya. Ada keterbatasan fisik, misalnya kita sama orang-orang yang dari Eropa atau Afrika mungkin fisik mereka lebih kuat dibandingin kita orang-orang Asia, lebih tinggi dan semacamnya. Tapi kan ini e-sports tuh ya ada fisiknya juga, cuman nggak sampai segitunya gitu. Kita belum butuh harus hire pemain pro yang badannya gede gitu kan, kita nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Lebih dilihat skill ininya. Gitu. Oke lah kalau gitu. Tadi kita udah bahas soal itu. Nah sekarang kayaknya saatnya kita bahas roster Alter Ego yang sekarang nih, yang buat di season 13 ini nih, dimana Alter Ego kedatangan banyak pemain-pemain baru. Walaupun ya masih ada pemain lamanya, kalau nggak salah 4 doang yang masih tersisa ya. Ada Pai, Nino, ada Pai, ada Nino, Kasi, lagi siapa? RKT. Iya, cuma sisa 4 doang. Sisanya baru semua nih kalau dilihat-lihat. Yang baru tuh ada Monsters, Roundel, Hais, Tas, sama Krite. Iya, itu sih. Gimana kalau tanggapan kalian? Kita mau bahas satu-satu playernya kah? Atau mungkin yang ini dulu deh dari langsung aja sih. Langsung aja semuanya ya. Gimana guys? Tanggapannya guys? Semuanya. Mungkin dari gua dulu kali ya. Boleh, Lix. Nah ini langsung nih gue sikat nih. Sikat. Alter Ego yang sekarang gue suka banget. Oke. Kenapa suka banget? Anti Filipina, full Indonesia. Ini dia. Benar. Gue sangat suka. Ini gerakan di mana tim lain berlomba-lomba mendatangkan pemain Filipina. Ini tim Alter Ego malah ngambil yang Indo aja. Indo dan Pride. Itu yang gue tahu pemain Indo ini beneran berbakat, beneran jago banget gitu. Jadi gue expect di musim depan tuh lumayan tinggi sama Alter Ego. I see. Khususnya gue menaruh ekspektasi karena ada Tas, ex EVOS,
yang pernah juara dunia ISF dan ngegendong tim EVOS. Walau EVOS lagi underperform, dia yang paling perform di antara yang lainnya. Jadi menurut gua Tas itu the carry, dan ada Pai juga kan. Pai itu EXP lama yang lumayan konsisten, stabil performanya. Ada Nino juga di Gold Lane Nino bagus, cuma masih butuh pelapis, dan mereka bagus banget ngedatangin Hais buat ini. Hais itu dari lumayan jago nih musim lalu ya, lumayan mencolok. Dan ini udah saatnya dia step up ke tim yang lebih gede, dan itu Alter Ego jawabannya. Dan keempat, Arrow mid lane, pengganti Udil. Udil jago, tapi penggantinya harus lebih jago dong, dan mereka datengin 2 mid lane, Roundel sama Krite ya. Iya, betul. Sebenarnya saya sama Krite itu gimana ya, ex Didikang EVOS, gue takutnya Alter Ego udah pakai meta Ruby mid Kak, jadi nggak maksud gue Krite bagus lah, cuma maksud gue gue kira Hijume loh, awalnya kan Hijume kan temuannya kan, yang di saat itu. Cuma Krite ya udahlah, maksud gue Krite jago, cuma apa sih Hijume jago banget soalnya. Itu tandingannya Suns. Roundel gue nggak tahu banyak karena dia XMDL, cuma harusnya dia lumayan jago perform dan masuk tim MPL Alter Ego. Dan akhir role EXP gue jungler. Tadi apa sisa apa? Jungler tas. Sisa ini Romer. Rasi sama Rek. Rek itu ya bahas kayak bagus loh. Masih bagus. Karena tiap tim butuh senior kan, dan Rek adalah jawabannya. Dan Rasi paling stabil di musim-musim sebelumnya, dan gue rasa masih bisa untuk main di musim ini. Seenggaknya buat pembuktian dia lah. Kalau enggak, menurut gue ya sama kayak Banana kemarin yang dibilang Kahera, mungkin ini bisa jadi musim terakhir Rasi di Alter Ego. Dia udah kelamaan di Alter Ego soalnya. Iya dong. Iya. Rasi. Itu deh. Bebas. Kan pendapat. Ya kan omanya opini ya. Tiap orang harus punya opini, bebas dong. Kita harus menghargai opini masing-masing orang. Jangan ngujak saya netizen. Iya. Oke. Gimana kalau dari yang lain? Silakan. Lanjut, gue ya kok. Boleh. Willy dulu. Ya, gue setuju 1000% sama Felix. Ketika rosternya ini 100% Indonesia, suka banget, demen banget. Karena iya gue kesel juga gitu lihat berita tim ini nyari pemain PH ini, kayak Indonesia tuh kurang banyak bakat main MLBB-nya. Apalagi kita udah sempat di roasting juga kan. Kita sempat di roasting sama caster PH juga kan, beli pemain Filipina terus kalau nggak salah. Jadi dianggap top global joki bertebaran orang Indonesia, kenapa kita harus cari ke PH? Betul. Mungkin kalau pelatih PH gue masih mengerti gitu kan. Mungkin ada kayak ilmu-ilmu dasar ya, kayak disiplin. Pemain Indo kan kadang kurang disiplin tuh. Mungkin di situ bisa ilmunya diberikan. Tapi kalau player tuh kayak 100% Indo tuh bagus banget menurut gue. Benar-benar. Dan kalau misalnya roster ini berjalan, nggak menutup kemungkinan nih Alter Ego nantinya yang akan mewakili Indonesia gitu, kayak di ajang kayak ISF gitu, SEA Games gitu-gitu. Karena dia 100% Indo dan nggak usah diotak-atik lagi kayak pengalaman SEA Games sebelumnya. Gue setuju. Iya. Apalagi kan ada wacana seharusnya ISF atau turnamen internasional lainnya mau membawa nama Indonesia itu bawa nama full tim. Sementara Alter Ego udah full tim Indo dan jago. Nah, harusnya bisa dong qualify. Emang kemungkinan besar katanya di tahun ini bakal begitu sih. Jadi udah nggak kayak pakai seleknas ngumpulin dari beberapa tim lagi. Ya langsung satu tim, karena satu tim udah pasti chemistry-nya lebih bagus karena mereka udah sering latihan gitu, udah tahu karakter ini masing-masing. Jadi nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang biaya juga harus pelatnas, seleknas dan lain-lain. Langsung gitu tinggal digodok aja di satu ini. Setuju lebih terpusat. Itu sih. Nah, terakhir Herald nih, Willy masih ada tambahan lagi soal roster? Iya, paling gue bahas rosternya dikit kali ya. Boleh. Kayak Pai, Nino di side lane itu udah kuat banget. Paling Nino yang agak sedikit kurang agak season lalu, tapi ya semoga season ini berkembang. Terus Krite menggantikan Udil tuh gue setuju lagi ya Felix, kayak
belum levelnya, cuman mungkin masih bisa berkembang lah ya. Kita nggak tahu screen mereka kan, siapa tahu bagus. Siapa tahu hasilnya bagus. Kita nggak tahu dapur mereka. Tapi secara individu menurut gua masih Udil lebih unggul daripada Krite. Terus kalau tas ya udahlah ya, kualitasnya nggak usah diinin lagi ya, nggak perlu diragukan. Fanny-nya satset jago banget gitu. Tapi nggak Fanny doang, dia objektifnya juga jago, dia yang ngegendong EVOS kata Ferry tadi. Ya. Terus paling dari Roam nih, semoga aja nggak terulang kesalahan season lalu kelamaan ganti rek gitu. Jadi jangan terlalu ragu lah ganti pemain yang underperform gitu. Siapa tahu kali ini rek bagus nggak perlu diganti dulu gimana? Ya maksudnya gitu, misalnya main Rasi terus kalah terus ganti rek gitu. Maksudnya jangan terlalu ragu gitu. Terus paling Heiss juga bagus banget sebagai pelapis atau bahkan menggantikan Nino ya, nanti kita lihat. Dan sisa 2 pemain lagi, Roundel sama Monster. Ini jujur gue nggak ngikutin, jadi gue nggak bisa komen banyak tentang 2 pemain ini. Oke. Mungkin kalau dari gue tambahan, Nino itu datang di datangnya Heiss. Ini Kak Heral boleh koreksi kalau gue salah. Nino itu panikan di mic check. Itu mungkin yang bikin satu faktor kenapa Heiss didatengin, karena ya gold player mereka yang sekarang ini lumayan ya bikin tenang. Iya, lumayan tenang. Beda sama gold player sebelumnya kan, yang lumayan panik, heboh, apalagi kalau di momen-momen krusial yang bikin konsentrasi hancur. Mungkin Heiss jadi jawaban mungkin. Nggak tahu, kalau silakan kembali ke analis e-sport kita. Revaldi silakan. Saya cuma penikmat e-sport. Penikmat e-sport. Oke, silakan begitu. Penikmat e-sport kita yang terakhir, silakan tanggapannya. Orang yang suka ngomongin e-sport. Ya, jadi sudah ya, yang lain udah terima kasih. Saya juga ikut berterima kasih kepada CEO Atrigo yang masih mempertahankan idealisme untuk Indo Pride. Full Indo itu. Wah, terima kasih. Karena saya juga berarti melain seperti itu, tapi sepertinya sulit ya, karena namanya liga semakin panjang, semakin lama pasti semakin keras juga, dan semua tim pasti juga ingin juara. Jadi ya mungkin mengambil pemain PH adalah salah satu cara cepat, tapi Atrigo tidak mengambil cara itu. Jadi ya terima kasih banyak kepada Kodelwin ya. Kodelwin dari CEO Atrigo, terima kasih banyak. Kemudian untuk ini ya, roster Atrigo ya, sebenarnya aku mau bahas dulu ini pemainnya aja apa sama pelatihnya? Pemainnya dulu deh. Habis ini pelatihnya, habis ini kita bahas pelatihnya. Pemain dulu aja ya, oke. Ya. Jadi pemainnya dulu ya. Kalau pemain sih ya, yang pertama langsung jadi perhatian waktu pengumuman itu ya betul di mid lanernya, karena menggantikan Udil jelas bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Atrigo, dan nama yang dipilih itu Crit sama Rondel gitu. 2 nama yang sebenarnya pasti masih banyak yang raguin gitu, terutama Crit yang dia paling banyak dapat exposure karena dia mid laner EVOS kan, dan dia ngegantiin seorang Hijume gitu. Sebenarnya mungkin ada banyak pertanyaan di kepala teman-teman yang lain ketika ada 2 mid laner EVOS yang lagi free agent kan istilahnya, Crit sama Hijume. Kemudian yang diambil ternyata Crit. Ya. Mungkin banyak bertanya kenapa bukan Hijume gitu, apakah Atrigo juga takut attitude ya, istilahnya attitude, karena yang kemarin jadi sorotan fokus utama Hijume turun ke MBL kan soal attitude katanya ya. Yang benar yang apa, tapi mungkin Atrigo juga ngeliat ke situ, karena makanya dia ngambil ke Crit gitu. Crit juga bukan pemain yang abal-abal, dia juara WCG kemarin di Korea Selatan gitu, dan itu bukan prestasi yang main-main. Harusnya mungkin dia kalau bertemu sistem yang tepat dia jadi pemain yang hebat. Benar. Mungkin ya yang kita tepat bisa bagus. Kita mungkin sekarang masih meraba-raba bagaimana Crit di luar sistemnya EVOS gitu, karena Crit udah cukup lama kan di EVOS, dia juga sempat jadi kapten di EVOS juga, dan dia sekarang keluar dari EVOS masuk ke Atrigo, kita lihat gimana dia tuh di tim barunya gitu. Menarik sih buat ditunggu. Terus kemudian untuk Rondel ini dulu dia pemainnya Yasbi Esport di MDL IDs. Nah, dia udah 2 musim di Yasbi Esport, 2 musim di MDL. Agak ini ya, kalau misalnya ngambil Rondel yang secara statistik tadi barusan aku cek secara data ya, kita sekarang butuh data, musimnya data kan sekarang. Melihat data bukan sesuatu yang mentereng gitu, bukan sesuatu yang bisa
rekornya tuh dia bukan yang punya prestasi bagus gitu maksudnya. Prestasinya karena, bukan pentereng. Kalau misalnya kita ambil top global, kita pasti ambil nomor 1 kan. Tuh. Kalau tim-tim dulu kan ngambil top global, dia ngambil nomor 1. Tapi Rondel ini bukan top tier, dia bukan yang sering mendapatkan MVP apa segala macam. Maka menarik sih kenapa kok Alter berani jadi ngambil Rondel untuk menggantikan Udil gitu. Dan pasangannya Creed gitu, dia bersaingnya sama Creed yang notabene mungkin kita jadi juga belum tentu tahu ini mana nih yang bakal jadi mid laner utama gitu. Jadi sebenarnya kemarin sempat nonton dia main di ini sih, di Kohai, turnamen Kohai si Championship. Si siapa sih Rondel ini? Iya, Kohai nggak apa-apa ya disebut. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Kohai si Championship. Nggak apa-apa. Aman. Kohai, dia main di Kohai. Dia mainnya sama MDL sih, makanya aku pikir ini main di MDL. Kata dia naik ke MPL gitu. Jadi kayaknya ada sesuatu yang dilihat tim pelatihan Alter di dalam diri Rondel gitu yang waktu pas mungkin dia main memang dia sudah waktunya di MPL, cuma ya balik lagi dia mungkin butuh sistem yang lebih tepat buat mengeluarkan potensinya mungkin. Terus kedua pemain barunya Monsters ya dia Alter Ego MDL. Ya kayaknya sih Alter Ego emang tiap musim pasti naikin pemain di MDL, tapi yang main akhirnya tetap Nino, Celiboy, Udil, kasih gitu. Jadi ya kayaknya ini memang tradisinya Alter Ego naikin pemain Alter Ego X ke MPL sih. Sekalian eksperimen juga, siapa tahu mereka memang bisa menggantikan, kalau enggak ya udah paling nanti diturunin lagi, biasanya gitu ya. Ya itu nggak apa-apa sih, artinya kan memberikan kesempatan panggung ke pemain mudanya gitu, dan itu memang dibutuhkan buat tim-tim ini, apalagi Alter Ego bukan tim yang naik main kalah dihujat. Alhamdulillah Alter Ego bukan tim yang seperti itu. Alter Champs terbaik. Jadi Monsters ya dia serapnya Pai sih menurutku, penambahan yang bagus juga. Terus selanjutnya pemain barunya siapa lagi? Ice ya. Ice aku setuju sama Felix yang bilang Nino itu sering panikan di mic check juga. Ini berdasarkan mic check ya, bukan kita ngelihat di arena. Di arena juga mukanya dia paling panik sih. Sebenarnya kalau kita perhatiin muka Nino, emang kan kita sering langsung di stage kan, lihat ngefotoin pemain-pemain. Emang Nino mukanya mungkin yang lebih sering ini sih, nggak tenang. Dan emang agak aneh sih sebenarnya, Nino bukan pemain baru gitu, bukan dia mau dibilang veteran ya memang belum, tapi dia pas udah pengalaman gitu. Udah lama lah dia ininya, udah bukan pemain. Iya, agak aneh gitu melihat seorang Nino masih panikan itu. Apa yang salah dari Nino gitu kan. Akhirnya mungkin Alter Ego juga kayaknya butuh satu baru nih, masukin si Ice yang sudah pengalaman. Soalnya kalau beberapa musim sebelumnya kan dia naikin Rizal kan, tapi ternyata masih Nino yang lebih baik. Sekarang dia masukin istilahnya yang setara gitu, jadi ya masuknya Ice harusnya bisa ngubah pola permainannya Alter Ego yang lebih berani sih. Ice itu termasuk pemain yang yang nekat, dia nggak takut buat flicker ke depan buat nyerang, agresif buat nyerang ke depan, bukan yang soalnya kalau Nino kan dia flicker ke depan buat apa waktu itu pakai RS. Kalau Hayes waktu itu pakai Beatrix flicker Beatrix apa Kari lupa bu, maju ke depan buat pakai Harit kalau nggak salah. Dia mati dan dia nggak mati, itu bagus itu. Jadi ya berani ambil risiko lah ya ininya. Ya, Nino butuh pesaing yang setara dan Hayes jawaban yang bagus. Aku pikir Hayes bakal jadi legendanya Rebellion, ternyata enggak sekali. Agak disayangkan. Legenda Alter Ego mungkin bisa mengukir legenda baru benar di sini. Mungkin, ya. Tapi Hayes kan dari Rebellion kan dari bawah, terus dia sampai naik MPL, bawa timnya bawa playoff. Tapi akan pindah ke Alter Ego, ya semoga dapat tempat yang bagus. Untuk Tas, aku suka. Nah, ini terakhir Tas gimana? Ini aduh, aku penasaran gimana CEO-nya Alter Ego nego-nego buat beli Tas sih. Karena pemain sekaliber dia tas, gitu ya. Sekaliber Tas dilepas, aduh.
mana pantas gitu kan. Ya. Sementara dia sendiri yang kemarin ngegendong Evos gitu kan di season sebelumnya. Tapi kan balik lagi Ral, Evos mungkin butuh dana segar. Iya. Dan tawarannya oke, jadi Iya bisa. Mungkin alasannya sama kayak Alter Ego melepas Udil ya. Ya. Lagian itu tas kan cashback Udil juga Kak? Iya. Cashback Udil. Iya. Nah itu. Yang satunya kan kita nggak tahu ngelepas tas dapat siapa, kita nggak tahu. Kita tahu sih, cuma kan nanti belum itu kita ngomongin next gaming. Belum reveal itu next episode bener. Iya. Nah itu kayak makanya aku bilang bisnisnya Alter Ego ini bagus banget. Dia ngelepas Udil dapat uang segar, terus dapat tas yang sama bagusnya gitu yang aduh apa ya? Ya tas emang di tim sebelumnya agak menurutku terlalu disia-siakan sih. Waduh, disia-siakan. Ini to the point aja ya. Maksudnya kayak seorang tas gitu yang ya kita tahu mainnya konsisten, tapi kenapa dia akhirnya dicadangin karena posisi lainnya ada yang lebih klop 3 orang gitu. Menurutku itu terlalu gegabah menurutku. Sayang keputusan sekali. Yang terlalu kurang gitu, dan ya akhirnya tas pindah ke Alter Ego ya bagus juga akhirnya, apalagi dia nggak punya saingan kan. Iya, dia nggak ada pelapisnya loh, satu-satunya yang di Alter Ego yang nggak ada pelapisnya cuma tas. Dia benar-benar single factor. Mungkin kita MPL season 13 bakal lihat tas main 9 minggu ya? 9 minggu ya musim 9 minggu. 9 minggu berturut-turut. Aku sih nggak masalah. Soalnya permainnya nggak ada libur dong. Memangnya maksudnya lihat permainan tas lebih lama sih, aku siap menikmati. Mantap. Ya. Tapi apa nggak berat nanti kalau tas harus terus-terusan ini dia gendong terus dari musim lalu? Iya. Nah, kalau menurutku justru roster Alter Ego sekarang lebih ke seimbang sih. Mereka menemukan pemain yang ya kita nggak bisa bilang tas langsung menggendong Alter Ego ya, soalnya seolah-olah tim pemain Alter Ego yang sebelumnya itu digendong gitu, bukan nggak kayak gitu. Itu itu balik lagi ke sistem. Mungkin tas bisa melebur ke sistemnya Alter Ego yang sudah dibentuk secara kekeluargaan ini kan. Tuh. Menurutku ya tas transfer yang mantap dari Alter Ego. Sisanya pemain-pemain lama ya, Pai, Nino, Kasi, Rekate ya. Mereka emang nggak ada tim yang nggak bisa sih sebuah tim yang tiba-tiba ngelepas semua terus bikin tim baru gitu ya. Iya, itu bikin dari nol lagi. Ya jadi pertahanin 4 pemain ini sih ya keputusan yang bagus. Sebagai fondasi. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya mereka turun ke MDL juga menurutku nggak masalah juga sih. Karena ya namanya sebuah liga pasti kan berkembang kan. Benar. Mereka harus persiapan juga karena tim lain juga pada sibuk berbenah. Datengin pemain-pemain ini, mereka juga harus level up lah istilahnya. Tanpa melupakan ini fondasinya Alter Ego yang sebelumnya yang masih dibawa sama Pai, Nino, Rasier, KT ini mungkin. Ya. Iya, mereka tetap butuh penyeimbang. Betul. Oke, tadi kita udah bahas soal roster yang baru ini dari sisi pemain. Nah, sekarang kita lanjut seperti yang tadi udah kita bilang. Sekarang kita bahas pelatihnya nih. Pelatihnya seperti yang kita ketahui ya, pelatih utamanya Cassius sekarang inaktif, dan yang tadinya asisten pelatihnya justru jadi head coach sekarang, Navari ya. Gitu. Navari. Oke, coba ada yang mau bahas dari sisi pelatihan? Aku. Gimana? Silakan, Lix. Soalnya Kak Erau tadi udah banyak ngomong. Kayak udah haus, biar aku yang gantiin. Oke. Sekarang yang selain transfer pemain, satu hal mengejutkan dari transfer Alter Ego adalah bukan coach ya, analisnya. Aldo. Ini adalah salah satu yang jadi salah satu kunci kebangkitan Onyx dan juga kunci kesuksesan Big Record di awal musim lalu, Coach Aldo. Kita tahu sendiri kalau dia menurut gua
kalau secara coaching gue belum tahu ya gimana. Cuma kalau secara draft dipegang sama dia itu lumayan hebat sih. Mind blown lah kalau bisa dibilang, karena sering menggocek musuh lah dengan draft-draftnya. Cuma kalau secara coaching staff yang lain gitu, ada Navari dan kawan-kawan, itu udah kebukti lah di kesuksesan Navari di Alter Ego musim 10 kalau nggak salah, pas debut Navari di musim itu. Navari sukses ngebawa Alter Ego yang sempet kayak goyang di awal musim, tapi akhirnya panas dan tembus top 3. Revisi season 11 itu ya. Ya, itu sih. Gue cukup yakin dengan player dan coaching staff kayak gini, Alter Ego ini ekspektasi gue ya top 2 lah, at least lah. Berani, cuma ya mari kita lihat nanti. Ya, masih perlu dibuktikan lah ya ininya. Coba kita lihat dulu. Coba ya dari yang lain mungkin ada tanggapan lagi. Ya sama sih kok, setuju. Kedatangan Aldo ini menurut gue kayak memberikan dampak yang positif lah seharusnya. Karena kan Onyx di tangan Aldo aja kan luar biasa lah ya, bisa juara season 9 ya kalau nggak salah sama Aldo ya. 9-10 sama Aldo. 9 sama Aldo ya? 8. 10. 10. Yang sama Aldo 10 ya berarti? Iya, yang sama Aldo 10. Pas Kyrie datang kalau nggak salah. Iya. Oh iya, iya. Pokoknya Aldo berhasil lah kayak meracik tim yang akhirnya menjadi fondasi kan seperti Onyx sekarang. Dan kalau Coach Navari tuh dulu ngelatih siapa ya? Dulu emang udah di Alter Ego. Iya, di Alter Ego. Sebelumnya apa? Oh, udah dari Alter Ego ya? Langsung ke Alter Ego. Dulu Geek Fam, tapi Geek Fam itu season 7 kayaknya Geek Fam. Dan ya belum terlalu gimana sih waktu pasti Geek Fam, tapi iya dari Alter Ego emang udah ini sih. Udah masuk dia dari sebelumnya jadi pelatih asistennya Cassius. Nah, kalau mau lihat Navari sebagai head coach kan di Geek Fam waktu itu ya. Walaupun hasilnya emang kurang maksimal, tapi ya mungkin di season ini dia diberikan kepercayaan karena udah berkembang jauh gitu. Iya, udah dibimbing lah ya mungkin sama Cassius juga, udah dapat banyak ilmu juga dari dia. Jadi ya harapan gue sih sesuai sama Felix tadi, top 2 lah kalau itu. Lolos playoff dan top 2 bisa karena top 2. Indonesia juga nih. Ya. Oke. Mantap. Heral gimana, Her? Kalau aku agak beda. Agak sanksi kalau top 2 ya. Lolos playoff dulu deh. Kayaknya harus lolos playoff dulu. Ya. Lolos playoff. Apalagi kalau gue harapan. Ya, harapan boleh. Tapi kalau aku sih harapannya lolos playoff aja, karena nggak ada Alter Ego di playoff kemarin, hampa rasanya. Benar. Hampa. Terutama di media interview sangat hampa. Teman-teman pasti juga ngerasain kan di Mahakasura kemarin kayak tidak ada Udil, tidak bisa diinterview. Tapi ya musim ini juga nggak ada Udil sih. Ya, tapi masih ada lah yang pemain Alter Ego lain. Masih ada yang lain, masih ada Pai. Soal coach apa ya? Aldo ya. Sebenarnya aku berharap Aldo yang jadi head coach sebenarnya waktu diumumin. Waktu dia bangun pagi-pagi lihat di ini Aldo di tengah kan, coach baru, begitu digesek ternyata analis dia. Masih harapannya dia bisa jadi head coach, tapi mungkin memang Aldo diharapkan lebih ke ini sih, lebih ke mengatur draftnya kan, karena kalau dia lihat dari tim sebelumnya, draftnya Aldo ini unik-unik ya. Lebih beragam gitu, tapi nggak sampai yang aneh, nggak sampai yang Ruby Mid gitu, nggak sampai yang kayak gitu. Ini Ruby Mid udah sebut berapa kali nih? Ruby Mid terbaik, the best. Tapi jangan di Alter Ego. Mungkin buat Aldo ini juga nggak sih adaptasi dulu? Iya. Dia kan season kemarin jadi head coach-nya Bigetron kan, dan gitu bisa hasilnya jadi juga kurang. Jadi kayak adaptasi dulu, lihat dulu nih gitu. Kalau dari gue lebih ke arah mereka udah klop sama Navari sih. Kalau tiba-tiba ke Aldo kaget. Iya, makanya itu biar ini dulu. Soalnya Navari kan udah berapa season sama mereka, udah lebih kenal lah sama Nino dan kawan-kawan. Makanya buat jadi head coach lebih cocok dia memang. Jadi memang gue juga nggak kaget sih Aldo jadi analis. Maksudnya kalaupun dia masuk, mungkin dia jadi sebagai asisten coach lah gitu, paling ininya kalau feeling gue sih waktu ngelihat dia. Jadi emang ya udah antara asisten coach atau analis ya masih oke lah.
head coachnya nggak mungkin langsung tiba-tiba dia sih. Gitu. Tapi ya itu sih, ya itu yang aku bilang, Aldo itu dibutuhkan di bagian draft. Karena season lalu pun alter ego menurutku draftnya kurang gitu, nggak beragam gitu, nggak. Dan mungkin juga ada keterbatasan di pemainnya juga ya, yang secara penguasaan hero mungkin nggak seluas pemain tim-tim lain gitu waktu season 12 gitu. Dan mungkin Aldo dimasukkan buat itu tadi membentuk sistem baru yang membuat potensi pemain-pemain alter ego yang sekarang ini terbuka gitu, karena kan ada 5 pemain baru juga dan pasti banyak yang bisa diulik, apalagi banyak pemain muda juga gitu. Betul. Dan ya aku juga setuju kalau Nafari jadi head coach, mungkin karena posisinya head coach ya, bukan coach gitu kan. Head coach kan berarti dia benar-benar ngurus internalnya tim juga berarti dia. Betul. Ya. Jadi bisa masuk juga deh. Tapi kan ketika di lapangan memang yang dibutuhkan kan coach yang bisa ngedraft pick timnya, terus ngelawan draftnya lawan gitu. Dan ya itu dia makanya ketika Aldo jadi analis ya sudahlah gimana ya. Sebenarnya aku agak kurang masuk waktu yang ini sih, masih ada nama ya, ada nama Ars itu. Ya mungkin posisinya 11-12 sama ini juga ya, sama Nafari untuk jaga-jaga kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti apa yang terjadi di musim sebelumnya gitu kan. Jadi makanya ada Ars dan Nafari dipertahankan. Dan ya waktu Cassius pisah sih menurutku, karena Cassius itu kan lebih alter ego ya, karena dia dari pemain terus jadi asisten coach, terus dia jadi coach, tapi dia yang dilepas gitu. Ya kalau boleh ngomentarin Cassius sih, sayang juga Cassius lepas gitu, karena ngelihatnya kayaknya harusnya pemain alter ego lebih dekat sama Cassius, karena Nafari sempat vakum, sempat keluar dari tim alter ego gitu. Ya. Sama satu lagi sih, keluarnya manajernya alter ego Santos ke Bigetron. Pindah ke Bigetron. Tim Bigetron itu juga mungkin nggak tahu ya apakah pengaruh di dalam lapangan, tapi di luar lapangan pasti ada pengaruhnya dikit lah. Karena ya pasti kan mereka akan ketemu lagi kan di lapangan gitu. Di MPL Arena nanti. Jadi ya itu penambahan Aldo bagus sebagai analis. Mungkin nanti dia bisa jadi naik coach. Mungkin di season berikutnya, di season 14 mungkin di pertengahan musim seperti biasanya ada pergantian ini ya. Pertukaran. Gue melihatnya mungkin ini kayak AG yang dulu jadi asisten coach Zeus, akhirnya AG yang naik gantiin Zeus. Nah mungkin kayak gitu ya mungkin bisa, nggak apa-apa. Tapi menurut gue juga ya ini udah cocok lah untuk sementara. Alter ego kayak gini dulu udah oke sih nih buat ngadepin season 13. Harusnya mereka bakal jadi penantang yang cukup kuat sih, dan harusnya sih bisa jauh lebih baik daripada musim kemarin sih. Jadi sama sih gue juga, makanya buat season ini mungkin harapannya ya ini sih, nggak cuma sekedar lolos playoff, tapi mungkin bisa masuk lah. Kalau 2 besar kayak yang kata Willy tadi, tapi mungkin enggak sih, soalnya tim lain juga bebenahnya banyak, itu terlalu tinggi sih. Tapi itu harapan kita, harapan kami. Semoga bisa menunjukkan Indo Pride-nya gitu ya, soalnya di antara tim-tim lain. Tapi kita bukan anti PH ya. Nanti dibilang kita anti PH, bukan. Kita bukan anti PH kok. Maksudnya kita ya sebagai warga Indonesia ya kita mendukung ini Indonesia dong tentunya. Ya kedatangan pemain PH bagus. Cuman kalau gue sih ekspektasi kok, gue yakin alter ego top 2. Tapi walaupun ini tentu bias, gue yakin top 2 itu full Indo, wajib top 2, wajib wakilin MSC di Arab, wajib. Mantap. Wajib. Soalnya ini loh, tim-tim lain juga nggak main-main gitu, rombak ininya tim mereka juga upgrade-annya lumayan, apalagi banyak beberapa tim yang belum kita tahu juga ininya full reveal-nya bakal seperti apa. Tapi dari yang udah reveal sih mereka terlihat cukup serius gitu ya, nggak kalah lah gitu. Walaupun ya mungkin rosternya nggak full Indo seperti alter ego, tapi kalau dari segi
kekuatan gitu ya. Jadi power level mereka bisa dibilang ya nggak setara atau bahkan mungkin lebih gitu daripada Alter Ego. Jadi ya who knows gitu. Walaupun power level doang nggak menentukan hasil akhir lah ya, karena masih banyak faktor-faktor lainnya gitu. Kalau cuma sekedar power level doang sudah menentukan hasil akhir sih udah nggak usah tanding, langsung ini aja kasih pialanya. Langsung kasih pialanya. Bener. Langsung kasih pialanya. Betul. Langsung kasih pialanya ke Alter Ego. Oke, tapi kalau dari kalian sendiri gimana nih? Kalau kita prediksi lagi ini Alter Ego, dia bakal jadi kuda hitam di season depan kah? Atau malah jadi penantang utama buat jadi juara nih? Gimana? Gue dulu kali ya. Boleh. Karena tim lain belum pada ini rilis rosternya juga kan, sebenarnya agak sulit sih tapi kalau prediksi. Ya tapi kalau dari tim mereka sendiri, roster mereka sendiri, ini kan lumayan kuat lah kelihatannya ya. Tinggal chemistry-nya aja kita lihat gimana, secara individu lumayan kuat. Ya prediksi gua lolos playoff atau 4 besar lah. 4 besar. Minimal. Ya. Oke. Yang lain? Kalau menurutku sebenarnya Alter Ego agak diuntungkan dengan posisi dia di season 12 kan, yang dia nggak lolos playoff. Jadi mungkin ekspektasi pendukung tim lain mungkin nggak setinggi waktu Alter Ego masuk season 12 itu. Jadi ya menurutku bebannya Alter Ego juga nggak seberat waktu masuk season 12, karena waktu masuk season 12 kan Alter Ego di season sebelumnya peringkat 3. Jadi banyak tuh yang gitu. Ya apalagi masuknya RKT langsung top 2 nih, top 3 nih kayak gitu. Ternyata tidak. Nah, ini masuk season 13 tidak. Gimana mau top 2? Ya. Nah, ini masuk season 13 sebagai tim yang di musim sebelumnya tidak lolos playoff gitu. Jadi mungkin secara beban ekspektasi mental. Beban ekspektasi tidak tinggi lah. Jadi ya sama harapannya prediksinya bisa masuk playoff, harapannya bisa wakil Indonesia di MSC itu doang. Bisa. Harapan. Gak salah sih. Tapi gue juga setuju sih dengan itu. Maksudnya dengan yang season sebelumnya karena udah finish di season sebelumnya lagi, season 11 dengan posisi ketiga, memang ngasih beban mental tersendiri tentunya buat para pemain, dan mereka harus lebih gitu. Kalau sekarang kan mereka kayak istilahnya bermain sebagai penantang, sebagai underdog, jadi mungkin bisa bermain lebih lepas gitu, nggak ada ekspektasi ini apa-apa sih dari ininya juga. Maksudnya mereka kalau yang dulu kan ya harus lebih baik, mungkin harus juara 1 atau juara 2 gitu kalau di season sebelumnya. Kalau di season yang ini kan nggak ada ekspektasi seperti itu atau beban seperti itu gitu. Ekspektasi soalnya kan bisa menjadi beban juga kalau ketinggian ininya kan gitu. Jadi mungkin season ini sih harusnya mereka bakal lebih perform sih kalau menurut gua, karena bisa tampil lepas lah gitu tanpa ada beban. Oke. Felix belum kok? Nah, Felix belum nih. Felix gimana, Felix? Tanggapan Felix? Sama kayak Kak Hemel sih, cuma kalau dari gua Alter Ego tuh bakal bersaing ketat di musim reguler lah. Jadi nggak bener-bener kayak langsung pemuncak klasemen gitu. Walaupun tadi kan gue bilang bakal ekspektasi gue top 2, cuma nggak bakal dominasi mutlak kayak Onyx gitu loh di musim sebelumnya. Mereka bakal bersusah payah gitu buat dapetin ini ya. Karena liga itu pemain tim-tim lain tuh kan datengin pemain-pemain gede juga kan. Liga itu panas sekarang. Dan perang bakal semakin panas sih. Itu sih yang bisa gue bilang. Alter Ego finish top 2 di playoff, masuk playoff, finish top 2, tapi bakal dengan struggle mati-matian gitu kalau gitu. Dengan pertarungan sengit lah ya, nggak yang mendominasi kayak contohnya Onyx di season kemarin lah gitu, bisa dia atau di tahun kemarin kan itu full dominasi gitu kan kalau itu. Dominasi ya banget. Itu aku juga sama, harapannya sama kayak kemarin waktu pas lagi, semoga Alter Ego bisa jadi pemecah dominasi Onyx. Ya.
sebenarnya kita beruntung tahu liga kita punya standar yang tinggi gitu. Ada di Onyx Esport gitu. Jadi standarnya harus ngalahin Onyx yang udah tinggi banget kan, dia finalis M5 gitu. Jadi ya betul. Harusnya bisa jadi pemicu tim-tim lain buat berkembang, dan bisa dilihat kan transfernya sekarang wah luar biasa gitu. Terigo dengan roster ininya, Rakyu dengan kemarin yang kita bahas. Jadi ya semoga season 13 bisa ada, bisa inilah, bisa prediksi tim juaranya nggak semudah musim sebelumnya yang dari awal udah tahu gitu. Ya benar-benar dua musim terakhir tuh udah kelihatan gitu ya. Udah juara satu mah udah jelas, tinggal pilih juara dua aja gitu kan. Siapa yang juara dua aja. Semoga gak ada suara-suara langsung aja kasih pialanya ke tim tertentu. Ya. Nggak seru. Kurang. Kita butuh MPL yang seperti itu lagi, yang dimana kita kesulitan gitu memprediksi ini siapa nih juaranya, karena persaingannya begitu sengit gitu sampai sulit menentukan juara satunya bakal siapa nih gitu. Sampai detik-detik terakhir masih ada kemungkinan ya berubah gitu semuanya gitu. Oke, kalau gitu mungkin karena ini udah hampir 1 jam juga, mungkin kita tutup dengan ini kali ya, rating roster Alter Ego nih kali ini dari kalian. Mau kasih nilai berapa nih buat roster Alter Ego? Siapa dulu? Aku Indopret per 10. Waduh. 10. Nggak boleh ya? Manyala per 10. Bukan 11. Dari salah ya, itu salah. 11. Aduh, politik. Nggak. 11 dari 10 kok nggak. 11 dari 10. Kalau ini 11 dari 10, ini bukan 11 dari 100. Bukan. Bahaya. Gimana yang lain? Jahil ya. Gimana? Aku kasih nilai berapa ya? 8,5 tinggi enggak? Menurutku pas sih 8,5 per 10 untuk roster Indopret-nya. Alter Ego. Walaupun udah bosan ya kita ngomong Indopret ya. Cuma untuk kali ini dengan melihat rumor tim lain, Alter Ego harus di Indopret-kan. Iya betul. Jadi 8,5 per 10. 8,5 per 10. Ya, kalau aku karena All Indonesia juga Indopride 8 per 10. 8 per 10. Iya. Mantap. Kualitas individunya tuh oke lah pemain roster ini. Jadi ya rating tinggi juga wajar gitu. Dari segi kemampuan mekanik masing-masing pemainnya gitu ya. Mikro, makro, pokoknya individu playernya tuh udah mantep lah. Apalagi rate makronya udah tinggi banget. Setuju. Felix gimana Felix? Pakai nanya. 10 per 10 dia. Waduh, dia 11 bahkan mungkin nih. Itu kalau idealnya ya. Cuma kalau realistis gua 9 dari 10 sih. Tetap ada. Tinggi banget. 9 dari 10. Nggak sempurna banget, tapi lumayan hampir perfect. Bolongnya tuh di mid lane menurut gua, karena nggak sesuai ekspektasi gua aja gitu. I see. Buat bersaing. Iya, buat bersaing dengan Hijume ya. Kalau misalnya masuk Hijume jadi 10 per 10 Lex atau bagaimana? 5 dari 10 sih. Soalnya kalau kita ngomongin standar mid lane yang paling jago di Indonesia itu Sans. Dan itu dibanding sama Krite atau mid laner ini yang dari Yasbi, itu kan masih lumayan masih jauh lah. Sorry to say gitu. Jauh. Bukan bumi dan langit banget sih, cuma jauh. Masih belum levelnya lah. Mungkin nanti di MPL musim depan mungkin Krite berkembang yang bakal mengejutkan kita semua, yang kita nggak tahu. Cuma buat sekarang secara roster wise doang tanpa lihat gameplay, 9 dari 10. Ya, itu sih. Ya, soal mid lane gue setuju sih. Kalau ibarat Sans itu tire-nya SS gitu kan, dia udah bukan tire S lagi, bahkan ya Krite mungkin S atau Roundel. Ya Roundel kita nggak tahu sih, mungkin antara unknown. Tapi Krite ya bisa lah masuk tire S sebenarnya. Cuman belum kalau tire SS seperti Sans gitu, itu udah di luar. Belum. Di luar batas nalar mungkin ini. Tapi ya kalau soal skor sih gue juga menilai ini
roster Alter Ego kali ini bagus, cuman gue sih mungkin tetap realistis ya, walaupun Indo Pride tapi nggak se powerful itu juga. Jadi mungkin gue sama kayak ini, atau bahkan kurang 7,5 sampai 8 sih kayaknya kalau dari gue buat skornya dari tim Alter Ego kali ini. Soalnya walaupun pemain-pemainnya banyak yang emang udah bisa dibilang tier S sih gitu, kayak Pai, Nino, Rite itu, apalagi Tas sama RKT itu memang udah masuk tier S lah di MPL. Cuman ya itu tadi, kita masih ada beberapa tim-tim lain di MPL yang punya player tier SS ya. Ya kayak Onyx itu hampir semuanya kan bisa dibilang tier SS, dan mereka masih ada semua gitu. Masih sama seperti musim-musim kemarin lah gitu, masih mendominasi. Jadi yang kali ini mungkin masih belum sampai level segitu, tapi bisa memberi perlawanan banget, bisa banget mengalahkan kalau misalnya mereka lengah gitu, para pemain SS ini ya bisa banget dikalahin sama roster Alter Ego yang ini gitu, karena udah cukup kuat sih dan cukup imbang gitu dari segi pelapisnya gitu. Paling yang agak-agak ini cuman ya Tas karena dia nggak ada pelapis, sama Pai yang pelapisnya itu Monsters yang kita belum tahu lah performanya gimana. Abu-abu, masih abu-abu lah gitu, masih nggak jelas. Tapi sisanya sih pelapisnya menurut gua udah cukup selevelan lah ya. Kayak Nino sama Hais itu ya, itu mah bener-bener siapapun yang main bakal bagus. Terisi itu. Betul, tinggal ya dari coachnya aja nanti siapa yang lebih cocok gitu mungkin buat dimainin. Soalnya itu selevelan banget. Bisa jadi kartu as macam Kadera sama Marki. Betul. Kayak Kadera sama Marki, bener. Siapapun yang main ya bisa jadi ini. Bener-bener langsung bisa jadi pembeda. Jadi cuman pembeda aja, bener. Rasi sama Rek juga sama. Ya dua-duanya udah player tingkat atas, player tier S juga gitu dua-duanya. Jadi ya tinggal ini aja sih. Mana yang lebih cocok, mana yang lagi bagus performanya gitu, mana yang lagi ya lagi inilah lagi wangi mungkin, betul. Lagi on form gitulah istilahnya, kalau ini bola kan formnya lagi bagus, dia yang diturunin. Nah, ya tadi sih makanya gue roster kali ini cukup bagus, cuman mungkin belum setinggi itu kalau dari gue nilai. Ini perlu dicatat nih, musim depan bakal jadi musim terpanas menurut gue di MPL ya, karena MSC itu prize pool tergila yang pernah gue lihat di scene MLBB. Dan tempatnya di Arab Saudi. Seharusnya Alter Ego dan tim-tim Indonesia itu bakal all out buat dapetin slot MSC. Benar. Dan ini bakal jadi liga yang sangat bisa kita tunggu dan kita antusias lah musim depan. Setuju banget. Itu pertama kalinya sih. Soalnya M series aja hadiahnya tuh gak pernah lebih dari $1 juta. Ini langsung $3 juta loh, nggak main-main. Lebih dari 3 kali lipat berarti. Gila-gilaan sih pasti sebuah tim buat berusaha dapetin itu. Ya betul. Yang biasanya kita lihat musim ganjil tim-tim pada lebih ke coba-coba, sekarang harusnya enggak lah. Harusnya sekarang justru pada rebutan. Mereka bakal berusaha ke situ, ke MSC. Mungkin itu alasannya kenapa banyak pada akhirnya tim-tim itu ngebet dapetin PH kali ya, karena ya mereka pasti udah tahu sounding itu sebelumnya, makanya masuk akal. Udah dapat bocoran soal ini MSC Riyadh Arab Saudi ini, dan makanya aku bisa selalu bilang salut ketika Alter Ego tetap mempertahankan roster full Indonesia ya. Harusnya kan dia juga dapat si Alter Ego sudah dapat informasi yang sama kan. Mereka tetap percaya sama Indo. Ini patut diapresiasi setinggi-tingginya. Setuju banget. Mereka nggak. Tapi ya kalau misalnya musim depan Alter Ego mau datengin PH juga nggak masalah ya, namanya liga pasti berkembang terus ya. Tapi kita nggak bisa juga berharapin. Iyalah. Mereka kalau juara di musim ini dan misalnya Amin lah juara MSC, kalau mereka ngincar titel juara dunia itu MSC udah tingkat dunia kan sekarang kan. Udah tingkat dunia. Pendingnya udah mid season cup. Semua tim dari global itu join ke MSC. Jadi ya sah-sah aja kalau mereka all out dan ya juara dunia. Amin sih kalau musim ini. Semoga sih, kita lihat aja nanti nih apakah Alter Ego bisa membawa harapan sebagai Indo Pride. Kita lihat. Semoga.
ekspektasinya jadi berat lagi dong kalau gitu. Iya dong. Jangan. Ekspektasinya di bawah jadi padahal tinggi tadinya lagi. udah dibilang ini sebagai semangat underdog bisa main lepas ya. Ini Main lepas. sebagai penutup katanya Heral mau pantun lagi. Oke. Masih pantun. Seperti biasa, Her. Silakan Her untuk penutup. Aduh, pantun ya. Belum kepikiran lagi. Waduh. Aduh. Ya, pantun. Aku ada. Ada. Pantun Oke. 2 bait aja ya, 2 baris aja ya, 2 Gak baris. apa-apa. Siap. Oke. Kasih keras abangku menyala. Cakep. Apa? Maksudnya. Oh. Cakep Cakep dulu lah. Cakep. Ulang. Kasih keras abangku menyala. Cakep. Sudah dapat tas alter ego playoff lah. Mantap. Aduh. Seperti biasa. Oke lah, itu tadi udah. Satu lagi gua. Oke, Ada nih, Felix ada lagi. Silakan. 2 baris. Pantun. Pagi-pagi makan mangga. Mana cakep. Cakep. Tanpa PH alter ego masih bisa juara. Asik. Boleh. Oke. Billy katanya mau mantap. pantun juga tuh. Gilbert mau nambah pantun terakhir, Bill. Oh, skip. Gak bisa pantun. Oke lah, kalau tadi udah ditutup dengan pantun dari Heral dan Felix, rasanya udah cukup lah. Mungkin nextnya baru tambah sama yang Willy biar pas. Tiap episode ada nambah 1 pantun. Oke, Iya, kalau boleh. gitu guys, itu tadi kita udah bahas roster alter ego yang terbaru di season ke-13 nanti di episode ngemeng ke-7 kali ini. Tampaknya karena kita udah dibatasi oleh waktu, harus kita sudahi sampai sini dulu. Buat yang udah nonton dari tadi, jangan lupa buat klik like and subscribe biar kita makin semangat dan makin seru nih ngebawain berita-berita terkini ataupun topik-topik terhangat di seputar dunia e-sports, game, movies, anime ataupun yang lain-lainnya lah. Oke, kalau kalian ada yang punya komen atau apapun, jangan segan untuk ditinggalkan di bawah ini. Sampai ketemu di episode ngemeng yang selanjutnya. Oke, Dadah. sampai jumpa. Bye-bye. Jangan hujat kami.